Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama saya Yuliana Belia dalam acara Ngobrol Cerdas. Kali ini kita akan membahas mengenai KKN offline di masa pandemi yang akan dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Negeri Jember. Tepatnya pada tanggal 1 Februari sampai 1 Maret 2021. Kita juga akan membahas mengenai gambaran umum serta mekanisme KKN offline. Jika di tahun 2020 kemarin KKN masih dilaksanakan secara online atau virtual, dan di tahun 2021 ini KKN akan dilaksanakan secara offline. Lalu bagaimana jika KKN dilaksanakan secara offline pada masa pandemi ini? Sekarang saya sudah bersama Bapak Haryo selaku Ketua LP2M yang membidangi KKN. Halo, selamat siang Bapak Haryo. Siang. Mungkin langsung saja ya Bapak, berbicara mengenai KKN. Ini menjadi tentunya timbul banyak pertanyaan dari banyak mahasiswa karena KKN ini menjadi momentum yang sangat menarik dan sangat membingungkan bagi para mahasiswa, Pak. Apalagi KKN sekarang, KKN offline yang dilaksanakan pada saat pandemi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana gambaran umum mengenai KKN offline yang diadakan saat pandemi ini, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Yuliana. Oke. Tahun ini IAI Jember akan melaksanakan KKN secara offline. Berbeda dengan tahun-tahun kemarin 2020 itu online. Banyak yang bertanya, kok bisa offline di masa sekarang pandemi? Oke. Sebelum saya menjelaskan memberikan deskripsi pelaksanaan KKN pada tahun ini, perlu saya memberikan sebuah statement bahwa janganlah kita terlalu fokus pada sesuatu yang bisa membuat kita tidak berkreasi. Kita fokus ke COVID tapi hingga sekarang kan kita mengulangkan nggak bisa. Jadi COVID bukan berarti halangan kita untuk bisa berkreasi dalam tanda petik ya. Oke. Di dalam KKN offline ini, KKN secara umum merupakan suatu kegiatan rutinitas perguruan tinggi termasuk yang Jember tahunan. Dan kebetulan tahun ini secara offline. Memang muncul, saya ulang lagi, pertanyaan-pertanyaan muncul, ini masih pandemi. Jember juga masuk dalam kategori yang terkena pandemi yang dalam hal ini. Kami mengambil langkah KKN offline ini yang pertama bahwa memang suatu kebutuhan, dan memang suatu kewajiban bagi adik mahasiswa untuk KKN itu pertama. Yang kedua, bahwa pelaksanaan KKN offline ini memang harus dilakukan yang penting sesuai dengan prokes, protokol kesehatan dan ditetapkan oleh Satgas Covid. Ya, gitu. Yang ketiga, bahwa KKN offline ini diletakkan di berbagai daerah yang notabene tidak begitu terdampak ya dalam tanda petik masalah COVID ini. Jadi mungkin satu kabupaten yang kena hanya beberapa kecamatan atau di kotanya aja, tapi ada desa-desa yang di situ nggak begitu terkena dampak. Nah, kita masuk di sana ya. Jadi kita juga berpikir sudah menganalisa, menginventarisir desa-desa kecamatan yang kira-kira mana yang harus ditempati. Tapi tetap dengan protokol kesehatan, dan memang kita lakukan juga punya rekomendasi. Jadi kita tidak sementara itu. Jadi itu gambaran umum mengenai KKN offline ya Bapak. Okay. Lalu bagaimana mekanisme waktu di lapangan ini Bapak untuk pelaksanaan KKN offline ini Bapak? Oke. Tahun ini tahap pertama akan dilaksanakan 1 Februari sampai 1 Maret, 1 bulan pas. Ada 5 wilayah, 5 kabupaten pelaksanaan KKN offline, dan mungkin ini yang pertama kali di Jember melaksanakan KKN secara meluas.
dulu cuma 2 kabupaten biasanya, sekarang 5. Yang pertama Jember, yang kedua Banyuwangi, yang ketiga Situbondo, yang keempat Bondowoso, yang kelima Lumajang. Jadi, kelima kabupaten ini kita tempati. Nah, dari 5 kabupaten kita menginventarisasi kecamatan mana yang kira-kira yang bisa ditempati atau diposisikan mahasiswa KKN. Ya. Jadi ada kecamatan-kecamatan yang memang dalam hal ini tanda petik yang artinya hijau lah sebenarnya. Ya. Jadi meski disebut kabupatennya merah, tapi kan kecamatan ya nggak merah kan, cuma secara umum. Jadi perlu kita juga menyikapi dalam hal ini bahwa tidak semua di dalam kabupaten itu merah semua. Nah itu. Jadi 5 kabupaten itu kita pilih kecamatan. Kecamatan kita lagi pilih ke desa. Ya. Kalau dulu KKN offline itu berbasis dusun, sekarang desa. Jadi kenapa? Supaya tidak terlalu kolit, tidak padat. Jadi di lapangan tidak berkerumun. Jadi satu posko satu desa, ya. Jadi satu posko cuma berisi 10 orang. Nanti itu 10 orang itu tidak tinggal bareng-bareng. Jadi kita betul-betul memperhatikan hal ini. Jadi mungkin pada desanya 3 orang di sana lah, 3 di. Yang kedua, ketika di desa itu tidak diperkenankan melakukan suatu kegiatan mengumpulkan massa. Ya, pokoknya bapak-bapak warga kumpul jangan. Ya, jadi memang ada sudah standar prosedurnya. Jadi itulah kenapa kita melakukan ini, tapi kita tetap menjaga rambu-rambu kesehatan. Gitu. Sehingga saya kembali bahwa dalam hal ini saya mengambil sebuah pernyataan bahwa mahasiswa anak-anak kami yang ini terjun satu kata memperteguh protokol kesehatan dan protokol keimanan itu tetap bisa survive di masa pandemi. Ya. Kita selalu membahas protokol kesehatan, tapi protokol keimanan juga dibahas. Itu maksudnya ya nanti terjun. Maka kabupaten atau kecamatan di tempat itu nanti harus memberikan edukasi, cuci tangan, menjaga jarak, harus memakai masker. Protokol keimanan seperti apa? Nah, di situ yang jarang dibahas itu. Ya, tidak ada protokol keimanan. Jadi bagaimana nanti supaya secara kesehatan jasmani ya, kesehatan rohaninya iya. Gitu. Jadi untuk pembagian kabupaten itu ada 5 kabupaten kan? Iya, 5 kabupaten. Lalu untuk pembagian daerahnya itu bagaimana Bapak? Kan mahasiswa itu menyebar tidak ada di Jember. Pertanyaan bagus. Nah, gini. Kemarin waktu kami salah satu kabupaten di Batas Bangkul itu menanyakan Jember kan termasuk yang terdampak. Betul. Tapi kita menyadari bahwa selama ada musim pandemi ini mahasiswa itu online kan, tidak ke kampus, gitu. Artinya peserta KKN ini adalah peserta yang tidak asli kabupaten itu, jadi tidak ke kampus lagi. Ya. Beda sebenarnya. Mahasiswa di Jember terus putar ke sana enggak. Jadi mahasiswa dari Banyuwangi ditempatkan di Banyuwangi. Jadi dia pulang kampung tetap pulang kampung ya. Terus nanti di ya. Situbondo di Situbondo. DP-nya juga begitu. DP-nya orang Banyuwangi, dosen Banyuwangi, DP-nya dosen Situbondo. Jadi tidak perlu tidak dikhawatirkan bagi saya. Tidak usah. Jangan sampai mikir macam-macam itu malah kamu. Jadi saya kira bahwa dalam hal ini kita betul ya. Yang penting kita sudah berikhtiar, berdoa hasilnya serta yang di atas, gitu kan. Itu kan namanya protokol keimanan, ya. Gitu. Sudah pakai masker. Tapi tak lagi himbau kepada adik-adik di lapangan pakai masker, jaga jarak, ya. Dan perhatikan protokol keimanan. Usaha. Nah, terus dalam hal ini mahasiswa di daerah tersebut, masing-masing daerah yang tadi di daerah asal mereka, dia lebih mengenal lingkungan juga. Sebenarnya kalau meninggal semi online atau virtual cuman yang di situ dia bertempat di situ, cuma dibagi dalam satu kecamatan dan desa. Jadi misalnya mahasiswa yang di Jember tetap KKN di Jember. Itu kan yang ditetapkan 5 kabupaten ya Bapak. Lalu bagaimana jika mahasiswa itu tidak termasuk ke dalam 5 kabupaten? Oke, itu yang saya limit. Jadi ada beberapa mahasiswa memang kita lihat bahwa memang harus betul-betul sehat ya, tapi kita harus sehat ya, suara saya kan kelihatan.
kalau merasa nanti pada saat pembekalan kalau merasa sudah sakit ini, jadi betul harus sehat. Nah cuma dalam kalkulasi kami setelah kita implementasi lebih banyak staf kuda yang dari luar dari luar provinsi. Terus yang kecuali yang dari Thailand, ya kakek di Thailand nggak usah datang ke Indonesia, ya tetap di Thailand nggak usah datang. Jadi itu makanya kan tetap harus menjaga, tetap mempedulikan namanya politik kesehatan. Baik Bapak, selanjutnya lalu untuk setiap daerah yang ingin ditempati KKN offline ini apakah sudah mendapatkan izin Bapak dari setiap daerah ini Bapak? Oh, tentu. Jadi kami nggak berani masuk tanpa tanpa permisi. Kami masuk melalui beberapa prosedur yang ketat. Surat izin dari Berkes Dampol, ya, Berkes Dampol dari Buskopitnya. Ya, karena tadi, jadi mereka juga tidak serta-merta mengizinkan tanpa mengasih. Dia makan bertanya diskusi daerah mana. Kami juga melihat daerah mana kira yang dalam hal ini masyarakatnya yang notabene ada corona di sini kan. Artinya daerah terpencil yang pegunungan. Jadi kami tidak mengambil perkotaan. Meskipun di kecamatan bukan di kecamatan kota, di nah, memang sempat dikhawatirkan pertama kali itu ini dan muncul diskusi muncul kecamatan ini yang steril, yang ini yang bisa jadi ada di kecamatan ada cuma 3 desa di tempatnya itu ya. Jadi memang butuh proses yang lama, jadi makanya proses ini perlu kesabaran. Jadi untuk KKN-nya memang ditempatkan di tempat yang terpencil dan sudah dapat izin dari pemerintah setempat. Baik bersaja kemana-mana, tetap di Ngocer Ngobrol Cerdas. Baik pemirsa, kembali lagi di Ngocer Ngobrol Cerdas. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai KKN offline di pemirsa. Baik Bapak, selanjutnya kan ini masih pandemi ya Bapak. Mengapa pihak LP2M itu mengadakan secara online gitu? Maksudnya mengadakan KKN secara offline ya Pak? Oke, saya ulangi. Jadi pertanyaan mengapa LP2M mengadakan secara offline bukan online. Saya kira kita jangan terlalu berlarut dalam suasana seperti ini, ya. Dan jangan kita terlalu memfokuskan diri kepada sesuatu hal yang bisa menguras energi kita yang tidak bisa produktif, ya. Jadi perlu kita memberikan kembali mindset bahwa pandemi bukan halangan bagi kita untuk tetap bisa berkreasi, untuk bisa bergerak, untuk bisa eksis dan survive di masyarakat. Tugas mahasiswa bagaimana mengedukasi masyarakat dalam hal ini, karena benar-benar dalam hal ini pandemi ini menggerogoti ya dari segi ini bidang. Tapi selama kurang lebih berapa bulan, hampir 10 bulan ya. Nah itu kita masyarakat sudah mulai mulai cerdas, ya, mulai cerdas. Beda dengan awal-awalnya. Nah sehingga dari nanti di masa ini harus bagaimana mengawal masyarakat, bagaimana bisa memberikan edukasi, pemahaman tentang keadaan saat ini. Nah itu. Yang kedua, mahasiswa kenapa dilakukan, saya bilang tadi bahwa jawabannya ini memang saya kira suatu keharusan. Kenapa kalau KKN online itu tidak bisa maksimal? Kalau bulan-bulan kemarin tahun lalu kalau kita presentasi KKN online itu maksimalnya cuma 40%, maksimal 4%, ya maksimal 4%. Nah beda kalau offline bisa bertatap muka, bisa terjun langsung bisa merasakan bagaimana kondisi desa tersebut, ya, dan bisa melakukan suatu aktivitas ya di tempat mereka ditempatkan. Jadi saya kira bahwa
uh, pelaksanaan KKN offline ini memang sesuatu dan merupakan suatu merugi bagi kami, itu suatu keharusan yang sudah kita harus memulai. Kalau tidak menuliskan kapan lagi, yang memang harus bisa mencoba, punya tekad tapi tidak nekat. Kita punya tekad tapi tidak nekat, gitu aja. Punya perhitungan. Baik Bapak, selanjutnya program apa saja ini Bapak yang bisa dilakukan mahasiswa saat di lapangan seperti itu? Ya. Program itu banyak ya. Salah satu contoh saya berikan ya. Di Kabupaten Banyuwangi, saya sebut aja, di Kecamatan Surejo itu ada desa, kalau nggak salah Sidodadi atau Sidowangi itu kita menempatkan mahasiswa khusus yang bisa tahfidz ya, dari YAT atau dimanapun. Di situ kan membentuk sebuah desa tahfidz atau desa Al-Quran ya. Kalau bukan Yain siapa lagi ya, kalau bukan kita memulai dari Yain, masa kita ke standar yang lainnya. Sementara warga di sana sudah menginginkan hal itu, dan peluang ada, kita ambil. Kalau ada peluang kita langsung ambil. Jadi kita boleh banyak. Tidak ada alasan karena corona, karena apa, karena COVID. Tinggalkan seperti itu. Yang penting ada peluang, ada sesuai standar yang ditetapkan ya, standar COVID, jalan. Gitu. Nah, program yang lainnya pemberdayaan masyarakat di sebuah desa itu kan ada banyak aset. Aset. Jadi aset ini kan yang perlu kita lihat potensi-potensi di suatu masyarakat. Nah, di situ mahasiswa kita ada 5 banyak prodi, ada dari ekonomi kan itu kan. Kalau masalah ekonomi bagaimana mengedukasi ya. Banyak orang mungkin di suatu daerah banyak pisang tapi tidak bisa, mungkin belum ada diapakan gitu, dipasarkan seperti apa ya gitu. Ada suatu desa mungkin pada madrasah, ada sekolah, kembangkan kuis hidup sekarang mati tidak mau ya, dengan cara hidup lagi gitu. Jadi banyak program nanti sesuai keprodian, tapi ada program grand programnya memang harus ada. Grand program itu nanti itu memberdayakan masyarakat. Nah, dalam program itu memang dalam hal ini lagi yang perlu dicamkan, memakai 2. Kalau kemarin kalian kalau offline itu dulu pakai PAR. Nah, sekarang pun pakai PAR, tapi ada lagi satu metode yaitu ABCD. Asset Based Community Development. Ya. ABCD ini berawal daripada menggali potensi, jangan cari masalah, menggali potensi apa di masyarakat itu, bukan mencari masalah apa di masyarakat itu, ya potensi. Ya. Nah, dalam hal ini memang nanti ada dua metode kita pakai, ABCD dan PAR kita pakai. Gitu. Untuk nanti adik-adik yang mahasiswa yang tadi nanti akan memberikan pengarahan, bimbingan dan pembekalan itu bagaimana di lapangan dengan metode PAR, bagaimana ketika metode ABCD. Jadi memang nanti ada grand teori di dalam itu. Jadi yang intinya ruhnya kita diingat lagi UNHAS ini mata air ilmu kan gitu. Ada 4 yang dari ilmu keilmuan ya. Itu yang perlu ditingkatkan. Oh, baik Bapak, untuk ini kalau untuk KKN offline di masyarakat ini kan tadi jika mahasiswa yang ada di Bayani gitu seperti itu ya Bapak. Berarti berbeda dengan KKN offline di tahun-tahun yang kemarin. Lalu mungkin ada perbedaan yang lain gitu Bapak? Oke. Ya, perlu diketahui bahwa datangnya pandemi ini mengubah segala struktur tatanan. Jadi orang menyatakan sekarang new normal ya. Meskipun normal tapi baru. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang offline 2019 ke bawah itu, offline itu ya biasanya kan campur semua. Jadi dari keluar provinsi dalam Sumatera, satu desa itu macam-macam. Sekarang kita harus berhati-hati, betul, menginventarisir mana mahasiswa yang ini, kita lihat kedekatan daerahnya juga. Nah, itu yang perbedaan yang sangat mencolok. Jadi tidak serta-merta mencampur dari mahasiswa dari Lampung dan jadi. Nah, kebetulan alhamdulillah tahun ini kebanyakan dari Tapal Kuda, 5 daerah itu
Makanya kenapa alasan kita mengambil 5 daerah itu, karena mahasiswa yang terbaik dari 5 daerah itu. Ya, daerah itu. Jadi bagi kami tidak ada lagi keraguan bahwa teman-teman kalian ada di kami, dan insya Allah bisa di dalam itu. Jadi KKN offline juga sekarang ini yang sangat berbeda. Kalau dulu KKN offline itu dari segi mungkin pelaporannya kan laporan biasa, sekarang sudah berbentuk artikel. Ya, saya singgung sedikit, artikel itu nanti ditentukan di jurnal. Kalau dulu kan buat laporan simpan. Sekarang nanti jurnal sudah di online, orang bisa baca semua, sedunia malah. Jadi kan begitu. Sehingga nanti hasil pengabdian teman-teman kalian nanti bisa dikemas dalam bentuk jurnal. Oh, ini selama pandemi ya Jember di desa ini hasilnya. Kalau offline dulu ya, offline itu yang sebelum pandemi itu, jadi ada laporan, terus ada diuji di tempat, ada diuji di kampus dulu, macam. Di online kemarin media sosial sangat berperan. Yang sekarang yang sudah offline ini, medsos itu hanya sebagai hanya sebagai suplemen, ya, suplemen tambahan. Ya, tidak begitu ditekankan kayak kemarin waktu online. Tapi memang dibutuhkan, tapi tidak seperti kemarin harus laporan ini, harus laporan ini. Tidak. Nah, dalam ini yang ditekankan adalah artikel. Jadi laporan dalam berbentuk artikel nanti di online kan dari dalam bentuk jurnal. Jadi video lagi nggak begitu. Jadi dalam hal ini medsos berbentuk yang online seperti Facebook bukan berarti tidak dibutuhkan ya. Jadi tidak seperti waktu online itu misalkan 70% bahkan 60% sebagai acuan DPL. Nah, karena ini offline, kita bisa langsung lihat langsung. Kalau kemarin kan DPL tidak bisa lihat. Satu di Lampung, satu di sini, ya, satu di Banyuwangi, satu di sini. Sekarang DPL-nya ke sana kan, melihat kaitannya apa, bisa. Jadi foto itu hanya sebagai dokumentasi aja untuk bisa sebagai suplemen tambahan, enggak sama video mungkin diunggah. Itu yang perbedaannya dalam soal penilaian. Jadi nanti itu penilaian itu dalam dilihat bagaimana tulisan artikel dalam proses KKN nanti. Baik Bapak, lalu untuk mekanisme penyerahan saat di lapangan itu seperti apa Bapak? Oke, terima kasih. Mekanisme penyerahan ini mahasiswa, kalau dulu kan datang ke kampus berbondong-bondong, ya kalau 2000 kampus, sekarang enggak usah ke kampus ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu ke desa yang dituju, nanti DPL ini merah ke desa. Jadi tidak lagi ke pendopo, ya, tidak lagi ke kecamatan numpuk, karena memang kita harus memperhatikan progres itu, ya, kita harus menghindari. Jadi mahasiswa itu langsung ke posko masing-masing. Nanti butuh hanya 1 orang dari posko itu, nanti bisa, kalau umpamanya ada 1 kecamatan itu ada 5 posko, berarti cuma 5 orang dibutuhkan, ya. Nah, nanti DPL datang menyerahkan ke Pak Desa langsung, jadi tidak usah kumpul di pendopo, tidak usah kumpul di mana, jadi penyerahan langsung sana. Jadi mahasiswa juga tidak usah ke IAIN, tidak usah, jadi tidak usah, langsung menuju lokasi masing-masing. Nah, cuma dalam hal ini dari mahasiswa ketika datang ke lokasi memang harus benar-benar dalam kondisi fit ya. Kalau masih sakit janganlah ya, janganlah berangkat mencari sama DPR-nya nanti kondisi fit. Tapi saya yakin bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan teman-teman kalian dalam berangkat dalam keadaan semangat, sukses tanpa halangan apa-apa, karena itu yang saya bilang protokol keimanan harus dikuatkan juga ya. Itu. Jadi penyerahannya seperti itu. Jadi di desa langsung ke desa, ya. Kalau dulu di kampus, kecamatan kumpul, terus ke desa lagi, ini langsung ke desa. Penyerahannya oleh DPL langsung. Itu. Baik Bapak, terima kasih. Baik pemirsa, itulah gambaran umum KKN offline serta mekanisme KKN offline. KKN offline ini berbeda dengan KKN online di tahun 2020 kemarin, karena memang KKN diadakan di daerah masing-masing mahasiswa berasal. Meskipun KKN ini diadakan secara offline,
mahasiswa harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga menguatkan protokol keimanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Yuliana Willia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.